GPS, dan lain-lain. Kalau computing artinya komputasi atau sesuatu yang bisa berjalan dengan fungsi seperti komputer, itu computing, komputasi ya. Nah, dulu waktu saya pernah kuliah, dulu itu ada 3 jenis PC yang ada di dunia gitu kan. Yang ada di luarannya gitulah, di luarannya gitu. Apa aja PC-nya, teman? Apa dulu dosen saya pernah ngomong gitu. Bukan dosennya, teman saya gitu kan ya, bukan dosen teman saya karena dia selevel sama saya tapi dia pernah diskusi sama kita. Saya bingung, apa tuh PC-nya Pak? Dia bilang, apa tuh PC-nya Mas? Karena teman saya waktu itu S2, kita diskusi waktu itu. Apa itu PC-nya Mas? Bukannya PC aja gitu. Ada 3 Mas, dia bilang gitu. Apa? Pertama ada PC desktop gitu kan ya. Yang kedua adalah PC portable. Yang ketiga adalah PC mobile. Wah, saya bingung tuh. Kok dibagi 3? Saya bilang gitu. Kenapa? Kamu ini dari kamu sendiri atau ada ahlinya? Kata dia. Ada ahlinya, cuma saya lupa di mana. Saya juga nggak cari tahu waktu itu. Nah, kata dia kalau PC desktop itu ya PC yang ada di luaran seperti CPU, ada RAM-nya, ada hard disk itu terpisah-pisah gitu loh, CPU dan nanti ada monitornya tersendiri. Nah, itu PC desktop. Nah, itu nggak bisa dibawa kemana-mana, kata dia. Kalaupun dibawa kemana-mana, itu kalau cuma di servis doang. Jadi gitu kan, dok. Gitu, iya bener juga saya bilang gitu. Nggak mungkin kan bawa PC desktop kemana-mana kan. Yang ada itu kalau cuma di servis doang gitu, kalau error ya atau apa, itu kalian bisa bawa atau mau di-install ulang lah, itu bisa. Bener saya bilang. Nah, yang kedua adalah PC mobile. Nah, itu yang laptop kita, PC portable. Nah, itu yang bisa kita bawa kemana-mana. Laptop, nah netbook itu PC portable. Bisa kita bawa kemana-mana dan itu kita jalankan sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kedua adalah PC mobile. Itu ya seluler kalian itu PC mobile. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok disebut dengan namanya PC mobile, Pak? Saya bilang, Mas, dia bilang. Saya manggil Mas, sekarang Bapak, kadang Mas, teman saya itu. Karena setiap yang ada OS-nya itu pasti PC. Katanya gitu. Setiap yang ada OS-nya itu pasti PC. Oh, benar juga, saya bilang gitu kayaknya. Kenapa? Karena kayak Asia Hidayah itu kan nggak ada OS-nya, jadi nggak bisa disebut nama PC. Atau Asia Hidayah zaman dulu itu kan bukan apa namanya, bukan PC karena dia nggak ada OS-nya. Jadi yang ada OS itu pasti PC. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena OS itu pasti butuh yang lain, butuh prosesor, butuh RAM dan semacamnya. Makanya disebut dengan namanya PC. Oke, ternyata benar. Nah, itu masuk akal di saya. Dan mudah-mudahan di kalian juga masuk akal gitu. Dan itu kamu bisa oh iya seperti itu. Makanya setiap yang ada OS-nya itu pasti PC. Mau dia mobile kayak seluler dan semacamnya, mau dia portable yang ada OS-nya. Nah, kalau yang tadi saya bilang Asia Hidayah, Nokia 3310, Nokia berapa yang dulu yang gede-gede itu yang baterainya bisa awet 10 2 hari 3 hari, itu bukan PC. Itu hanya seluler biasa. Atau bukan PC mobile tapi PC seluler, PC seluler. Kayak nama PC seluler. Dia nggak bilang mobile tapi namanya PC apa? Dia nggak bilang PC mobile, tapi dia bilangnya PC seluler. Jadi bisa lakukan penelponan langsung. Itu tahun-tahun 2015 sih Bang. Kita diskusi seperti itu. Makanya saya pikir, masuk akal juga. Dan kayaknya sampai sekarang masih relevan ilmunya. Gitu. Nah, sama kayak ini sama kayak mobile. Jadi mobile itu elektronik yang bisa dibawa kemana-mana. Sebagai contoh handphone, Pedia, GPS, BlackBerry. Nah, BlackBerry mungkin sudah mati ya. Masih ada nggak sih BlackBerry yang punya? Masih ada? Masih ada yang punya? Nggak ada ya? Subhanallah, dulu BlackBerry itu terkenal banget ya. Bahkan saking boomingnya itu, semua orang pasti punya BlackBerry ya. Makan, ayo pin BBM lu berapa sih gitu ya? Pin BBM berapa gitu? Iya kan, karena apa? Karena booming, tapi dia nggak bisa ikuti perkembangan pasar. Itu masalahnya. Dia sudah merasa jumawa dengan dengan penjualan dia, dengan orang yang makainya. Dia akhirnya dia tidak mau berinovasi lebih jauh. Itu aja masalahnya sebenarnya. Sama kayak Nokia, sama kayak Intel. Gitu kan. Intel kok ngomong begitu Pak? Iya Intel. Kalau nggak salah saya pernah cerita, mungkin dengar baca ya, mungkin saya takut salah. Nanti kalau ada salah tolong dibenerin ya. Itu pernah ditawarkan sama Apple waktu awal-awal seluler itu belum mobile itu belum booming, atau mungkin handphone itu belum booming, yang handphone yang kita smartphone ini belum booming, itu sudah ditawarkan bikinin saya chip dong buat seluler yang mau saya lempar ke pasaran. Jawaban dia apa? Oh enggak, kayaknya ini pasarnya kurang gitu. Intinya gitulah, redaksinya begitu, walaupun bahasanya mungkin berbeda, mungkin dia penolakannya gitu, kurang lah, saya sudah cukup nih di sini nih, sudah cukup nih posisinya untuk untuk di desktop aja atau di laptop aja, mungkin saya nggak mau lah di situ, dia bilang gitu, nggak mau lah nyebur di situ, ya udah selesai masalahnya. Akhirnya Apple bekerjasama dengan yang lain, dan sekarang kalian lihat aja, ada nggak smartphone dengan prosesor Intel? Nggak ada, adanya Snapdragon, MediaTek, Helio. Walaupun dia masuk sekarang kalah udah,
karena udah kalah teknologinya gitu. Itu yang terjadi. Makanya ada perusahaan teknologi itu yang nggak bisa pengembangan pasar. Nah, ini terjadi adalah ya seperti kalah. Bahkan BlackBerry nama Nokia itu kan satu yang dulu sempat dikdaya, bahkan Nokia mengatakan bahwa dia itu bakal dijaya sampai 30 tahun berikutnya. Itu sampai 2030, 2050 udah dijaya. Tapi apa jadi nggak sampai 2010 udah jebol. 2015, 12 udah jebol. Bahkan sempat dibeli sama Microsoft. Walaupun tetap nggak bisa dipertahankan karena ya kalah jauh sudah, kalah jauh dalam market penjualan, dalam market teknologi dan semacamnya. Gitu kan. Dulu kan dia pakai Symbian tuh ya. Teman-teman tahu Symbian ya? Pernah pakai Symbian? Tahu, Pak. Nah, Pernah, itu Pak. kan dulu kan, iya kan makanya pakai Symbian tuh yang Nokia yang 600 tuh. Nah, itu kan posisinya kan Symbian kan nggak bisa update-nya nggak seperti Android atau iOS yang bagus gitu kan, yang apa tuh yang pokoknya user interface-nya bagus semacamnya, ini enggak gitu. Makanya dia nggak maksimal di situ. Yang terjadi seperti itu. Makanya kalah dia. Nokia sudah dikubur, BlackBerry juga sudah dikubur gitu kan ya. Nah, Intel masih hidup sampai sekarang karena dia masih jualannya masih bagus di desktop sama si laptopnya gitu kan ya. Untuk mobile lah udah dia nggak bisa bersaing lah, udah itu udah jauh dia. Nah, ini pengertian mobile computing. Habis ini ada pertanyaan nggak? Ini saya cerita banyak-banyak, jangan-jangan kalian nggak paham. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Mobile computing, lanjutkan. Jadi beberapa pengertian tentang mobile computing, yaitu mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Jadi ini teknologi baru nih yang mampu melakukan komunikasi. Komunikasi itu hubungan langsung ya, interaksi langsung ya, walaupun usernya melakukan perpindahan, walaupun usernya ada di mana-mana lah, seperti itu. Iyalah, itu kan ya. Kalian mau nelpon, misalkan nelpon orang tua kalian kerja di misalnya di Padang atau di luar negeri, ya, kalian bisa hubungi langsung, bahkan video langsung. Ya, zaman dulu kan video call agak sulit tuh. Nah, sekarang kan gampang gitu kan. Lalu merupakan kemajuan teknologi komputer yang disebut sebagai mobile computer, portable computer. Nah, kita bilang tuh, yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel, nirkabel. Nah, zaman dulu itu masih pakai kabel, masih ada pakai kabel. Zaman-zaman dulu tahun 90-an sudah ada apa tuh HP portable udah ada, tapi masih pakai kabel atau mungkin nggak pakai kabel gitu loh. Itu awal-awal sejak awal-awal nenek moyangnya ya seperti itu. Tapi lama-lama dengan perkembangan teknologi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perkembangan teknologi itu adalah imajinasi sebenarnya. Dengan adanya imajinasi, maka muncul inovasi. Itu awalnya. Jadi semua orang-orang yang membuat teknologi sekarang itu semuanya ada imajinasi sebenarnya, Mas. Ada imajinasi yang mereka pikirkan. Makanya yang mahal itu bukanlah teknologi barangnya, tapi imajinasi dan inovasinya. Dulu saya pernah baca sebuah artikel, tapi saya lupa di mana. Mungkin saya takut salah ya, tapi kalau salah tolong dibenarkan, atau mungkin kalian sudah pernah baca. Itu Steve Jobs pernah bilang begini, Steve Jobs ya, yang sudah sekarang udah dikubur, emang udah mati kan, emang udah meninggal. Dia pernah bilang begini, kenapa sih harga Apple mahal? Kenapa sih harga Apple itu mahal? Kenapa? Gitu. Oh, alasannya itu karena barangnya. Bukan, karena saya nggak menjual barang, saya menjual teknologinya, saya menjual inovasi sebenarnya. Itu yang dijual tuh itu, makanya sebab mahal itu ya karena itu inovasinya. Walaupun sekarang ini perkembangan inovasinya nggak terlalu signifikan seperti awal-awal Steve Jobs dulu, tapi tetap dia ada inovasi di sana, gitu. Bahkan handphone iPhone itu dari segi spek mungkin kalah sama yang punyanya Android misalnya, yang flagshipnya lah ya. Tapi dari segi dari segi kecepatan dan kestabilan dia lebih stabil. Gitu. Itu yang menyebabkan makanya dia banyak pengguna garis keras lah namanya gitu kan ya, karena enak apalagi kalau kita sudah masuk ke dalam habitatnya habitatnya Apple. Udah kita udah punya iPhone, nanti kita harus punya Mac gitu kan ya, kita harus punya udahlah itu. Gitu, karena semua itu saling terhubung di situ. Nah, itu makanya yang dijual itu inovasinya mereka, teknologinya mereka, dan imajinasi mereka awalnya. Jadi yang mahal itu sebenarnya bukan apapun. Makanya dulu dosen saya pernah cerita begini. Dosen saya itu maksudnya bukan dosen saya kuliah. Dosen saya waktu itu saya pernah ngajar tahun 2000 berapa? 2012 itu. Saya ngajar itu 2013 saya ngajar. 2014 saya ngajar. Itu saya ngajar itu di Asafiyah kali ini. Itu saya waktu itu ngajar itu masih S1 saya. Tapi saya ngajar itu karena saya waktu itu praktisi, jadi saya S1 itu saya ngajar pemrograman. Saya diskusi sama seorang dosen teknik
industri, kebetulan teknik industri, dia udah S3 dokter. Cerita gini, Ayu udah tahu nggak sejarahnya handphone itu bisa memiliki 3 nomor, tuh tahu nggak sejarahnya gimana? 3 nomor, 2 nomor tuh tahu nggak sejarahnya? Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma tahu ngoding doang. Memang saya teman tahu ngoding doang karena saya nggak tahu konsepnya seperti apa. Yang penting udah make aja. Kalau saya butuh bikin program jadi gitu aja intinya. Karena saya waktu itu memang konsep itu saya bukan buta, saya nggak mempelajari lebih dalam gitu kan. Atau sejarah itu saya mau mempelajari lebih dalam. Tahu nggak apa kata dia? Kata dia begini. Jadi itu tahun 92 itu, tahun 92 atau 91, udah ada yang lahir belum di sini? Ada yang udah lahir? Udah. Belum lagi jangan. Belum ya? Belum, Pak. Masih pada jadi air ya? Masih proses, Pak. Masih proses ya. Orang tuanya mungkin masih pada ikhtiar ya. Masih pada ikhtiar ya. Iya, Pak, masih pada tahajud, Pak. Tahajud ya, subhanallah, amin ya. Nah, lanjut. Jadi cerita dia sama kita itu begini. Dia cerita sama kita, dan saya sama teman saya bertiga, dosen juga. Cerita jadi tahun 92 itu ada konferensi kata dia. Tapi kalau masih ini nggak booming, karena waktu itu zaman dulu kan internet kan masih belum seperti sekarang, gitu. Nggak booming, tapi pakar-pakar teknologi itu bertemu semua di situ, membahas mengenai teknologi ke depan itu mau seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Sampai ada satu pakar teknologi mengatakan begini, saya mempunyai pikiran, mungkin nggak sih satu HP itu 3 nomor atau 2 nomor bakal jadi konflik, enggak, kata dia gitu. Itu dia nggak mau begitu pakarnya. Yang lain bilang, oh konflik dong, nanti kalau dihubung nomor satu nomor 2-nya pasti putus atau gimana, jadi nggak bisa tuh bakal jauh. Itulah gitu. Akhirnya tegangan jadi apa? Dengan adanya pikiran salah satu orang pakar, akhirnya semua kejadian kan, ada yang satu HP 3 nomor, 2 nomor, bahkan GSM CDMA bisa sambung. Padahal itu dengan jaringan yang berbeda gitu, dengan itu yang berbeda, itu yang berbeda, mungkin dia pakai 9.000 atau apa, intinya dengan jaringan yang berbeda antara GSM CDMA lu bisa satu gitu loh. Itu tandanya dia dengan imajinasi yang dia pikirkan saat itu, dia makanya gimana caranya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya sekarang kejadian kan. Padahal itu tahun 92 baru dipikirkan, tapi karena mereka bereksperimen, makanya muncul inovasi. Nah, inovasi itulah yang menjadikan kita bisa mudah sekarang. Sekarang itu kita bisa lebih mudah gitu loh, hidup kita bisa lebih mudah. Bahkan saya pernah baca waktu itu di sebuah artikel forumnya, jadi itu redaksinya begini, mungkin teksnya mungkin takut salah, tapi redaksinya begini. Jadi sebuah perusahaan teknologi itu menciptakan sebuah aplikasi. Aplikasi itu untuk memaintenance aplikasi yang sudah ada. Jadi dalam artian begini, jadi ada sebuah aplikasi kalian buat, terus ada bugs di dalamnya, itu kalian nggak perlu ngoding lagi, cukup aplikasi yang kalian buat untuk merapikan bugs aplikasi itu. Jadi kayak kalau kita mengganti antivirus, scan terus, kamu errornya di sini, di coding sama dia, dirapin lagi. Tapi yang rapin bukan kalian, tapi aplikasi itu yang bersihin, yang rapin. Nah, itu saking dibuatkan inovasi seperti itu. Jadi gimana programmernya ngapain Pak? Programmernya ngapain tandanya? Ya mungkin cuma ngopi, datang untuk anis atau apa, kita nggak tahu. Gitu kan? Yang penting dia buatkan seperti itu. Jadi itu memudahkan pekerjaan dia sebenarnya. Itu yang jadi seperti itu, inovasi itulah yang membuat semua orang jadi mudah hidupnya, jadi lebih itu dengan imajinasi sebenarnya. Awal tuh mereka berimajinasi, bisa nggak sih. Akhirnya eksperimen mereka dan menunjukkan inovasi. Nah, inovasi itu yang mahal sebenarnya. Mahalnya seperti apa, Pak? Mahalnya karena yang dijual itu adalah ide besar kalian. Itu yang mahal tuh itu, gitu kan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang posisinya saat dia merekrut karyawan, dia nggak ngetes psikotes kayak suruh gambar titik nanti jadi apa, nggak seperti itu mungkin di kita masih ada, atau mungkin huruf atas ke bawah, ada angka atas ke bawah, seperti itu. Dia cuma ngasih sebuah soalnya mungkin pernah saya baca begini, mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi ada sebuah gunung itu mau meletus. Nah, mau meletus itu di situ tuh ada 3 orang yang masih belum bisa keluar. Kita yang masih di situ, kita misalnya, dianggapnya kita. Nah, kita tuh punya kendaraan yang hanya bisa membawa satu orang. Sedangkan yang satu 2 orang. 2 orang itu adalah pertama seorang laki-laki yang dia itu udah tua, laki-laki bukan laki-laki lah, saya nggak bilang dia bukan laki-laki, tapi dia seorang tua renta yang sudah sakit-sakitan, yang mungkin tinggal menunggu mati.
Itu yang tersisa, sama satu lagi seorang perempuan yang kita cintai dan kita sukai gitu kan, yang masih tertinggal di sana. Nah, pertanyaannya siapa yang mau diselamatkan? Itu kan logika kita mau kemana tuh arahnya? Mau gimana kita jawabnya itu? Ya kan? Jadi kan semuanya jawabannya beda-beda. Gua aja lah, kali ini mau mati, udah bengek. Kita nggak begitu. Kalau itu kita egois kita. Atau mungkin kita dengan sifat kita yang baik, pun ngapain gue kasih aki-akinya gitu kan, gue mati gitu kan. Tapi kenapa bisa begitu? Gitu kan ya. Sama pacar gue mati lah gitu, dan gue kasih aki-aki gitu kan. Atau mungkin posisinya udah gue nyampe diri gue sendiri kan, gue punya nyari cewek yang lain. Ya kan, cewek kan masih banyak kalau gue masih hidup. Nah, saya begitu umpamanya. Itu kalian pikirkan dulu. Jawabannya apa yang paling benar? Jawaban yang paling benar itu sebenarnya adalah kalian memberikan alasan yang terbaik kenapa kalian ngambil itu, gitu kan ya. Alasan apa yang bisa dipercaya oleh bagi kalian? Nah, itu kan maksudnya kan kalian bermain imajinasi di situ. Siapa yang mau saya selamatkan? Gitu loh. Ini ada yang chat nih, siapa chat? Siapa nih? Saya harus sampai ibu saya vaksin. Oke, Pak Betari, nanti absensi ya. Tapi untuk praktek bisa ikut ya mudah-mudahan ya. Oh, nggak bisa juga kalau vaksin kan lama ya. Vaksin ketiga ya. Oke. Seperti itu. Apa jawaban kalian? Ada yang mau jawab nggak? Kalau kasih pertanyaan begitu. Ada yang pernah dengar psikotes begitu nggak? Halo? Ada yang pernah dengar psikotes begitu nggak? Nggak ada? Belum, Pak. Belum pernah. Pernah, jawabannya apa? Ya, sama sebenarnya, intinya mirip-mirip sebenarnya. Intinya mirip-mirip, tapi jawabannya itu yang kadang harus diberikan alasan yang menarik, alasan yang masuk logika. Gitu. Apa jawabannya Ferdi kalau begitu? Kalau kamu pernah baca, apa jawaban yang paling menurut yang paling baik lah di antara hal yang kita buat solusinya apa ya? Baik dari yang mau baca. Ferdi kan tadi yang nanya, jawab ya? Iya, apa Ferdi? Lupa, Pak. Atau mungkin inget tapi takut salah gitu kan. Ini apa? Mau itu? Enggak. Ferdi, mau jawab? Pas dulu. Yang muda. Jadi dia nyelamatin diri sendiri gitu. Yang tua, yang muda kan cuma dia sama perempuan, pacar dia yang disukai dan dicintai, atau mungkin orang tua aki-aki yang udah bengek, yang tinggal nunggu mati doang gitu. Siapa yang mau kamu selamatkan? Kamu punya satu kendaraan itu Anda bisa membawa satu orang. Kalau jawaban yang paling benar ya dari di artikel itu ya, dan itu hanya orang dong yang benar gitu, dan di antara beberapa orang ataupun orang kalau nggak salah itu hanya yang benar. Jawabannya apa? Jawabannya adalah begini. Jadi itu dia memberikan kendaraan itu kepada laki-laki tua itu, Pak, ini ada kendaraan Bapak pakai aja, dan Bapak bisa pakai gitu kan ya. Dan ini Bapak bisa gunakan bawa untuk turun ke bawah. Nah, dia sama cewek itu tinggal di situ. Kenapa dia tinggal di situ? Karena dia nggak bisa hidup tanpa perempuan itu, dan perempuan itu nggak bisa hidup tanpa dia. Happy ending kan? Jawabannya begitu. Hanya itu dong jawabannya. Jadi dia semua senang, dia udah nggak bisa hidup. Karena kan dia mencintai laki-laki, wanita itu. Nggak tahu wanita itu mencintai dia juga, gitu kan. Dan dia nggak bisa hidup tanpa wanita itu. Itu kan luar negeri itu kan anggapannya kan cinta itu harus dipertahankan, bagaimanapun cara. Nah, makanya dia menyelamatkan laki-laki itu, lalu dia hidup nunggu mati di gunung Merapi itu dengan pacarnya. Ya karena mereka tidak bisa hidup sama mereka masing-masing. Itu jawabannya begitu. Gitu kan. Nah, itu kan posisinya imajinasi begitu, karena kita nggak berpikir. Ada yang berpikir begitu, ada juga yang nggak berpikir begitu. Aku nyamatin orang tua itu aja lah, sama gue sendiri ya, perempuan itu udahlah, memang gitu, ada jawaban begitu, tapi alasannya kan seperti apa? Nah, itu yang jawaban seperti itu yang benar, itu yang diterima kerja, yang itu jawaban yang begitu yang diterima kerja, karena dengan alasan yang dianggap itu bagi mereka itu rasional. Oke, seperti itu. Saya udah ceramah jauh-jauh nih. Intinya itu jawabannya. Nanti kalau ada jawaban begitu, intinya jawaban bisa berbeda, tapi karena punya alasan yang rasional yang membuat mereka percaya, oh ini benar. Karena alasan rasional itulah yang membuat mereka jadi tahu bahwa kalian itu mempunyai logik yang bagus dengan imajinasi yang tinggi. Oke, lanjut. Ini mudah-mudahan nggak terlalu lama nih, saya 9 soalnya. Oke, lanjutan pengertian. Merupakan sekumpulan peralatan hardware, data, dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi. Jadi, ini pengertian dari mobile computing. Sama kayak tadi, dia perangkat lunak aplikasi. Jadi, dia sekumpulan peralatan hardware, data, dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi. Atau dapat berpindah lokasi. Yang ketiga. Yang keempat adalah
merupakan kelas tertentu dari sistem terdistribusi di mana berupa node, sistem atau perangkat dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi bergerak bebas dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda. Jadi kalau yang keempat ini pengertiannya mengenai hubungan antara perangkat yang di mana dia dapat melakukan hubungan atau melepaskan hubungan dengan operasi yang terjadi. Nah itu sebenarnya kayak kita misalnya pindah jaringan atau pindah wifi itu bisa lakukan. Tapi tidak sama dengan wireless computing, beda ya. Beda sama wireless computing. Kalau wireless kan itu kan untuk jaringannya, kalau ini kan perangkatnya. Ini perangkatnya, beda loh. Jaringannya itu adalah kita mau berhubungan dengan jaringan apanya. Nah, kalau wireless kan seperti itu. Kalau ini kan kita dengan perangkatnya. Nah, sini mudah-mudahan bisa dipahamin. Lanjutan. Jadi kita bisa simpulkan mobile computing atau yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah komputasi bergerak merupakan seperangkat benda atau alat yang memiliki teknologi seperti komputer yang dapat dipindahkan dengan mudah secara fisik dan mampu melakukan kemampuan komputasi yang tetap bisa digunakan meskipun sang pengguna alat tersebut berpindah-pindah tempat. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita ambil dari penelitian tadi. Jadi seperangkat benda atau alat yang memiliki teknologi seperti komputer. Jadi dia hanya bilang tadi memiliki teknologi seperti komputer. Kenapa dia memiliki teknologi seperti komputer? Karena kita anggap dia mempunyai OS. OS itu kan pasti ada prosesor, ada RAM dan semacamnya. Benar nggak? Ya, tadi komputer kan ada 3 ya, teman-teman ya. Atau tadi ada yang mau ngebantah, Pak, komputer ada 4 gitu. Pak, komputer kan semua komputer gitu. Nah, intinya kita bagikan jenisnya 3 tadi. Ada yang komputer portable, ada yang komputer desktop, ada yang komputer mobile. Seluler, sorry, bukan mobile, seluler. Nah, ini seluler yang kita anggap nih, oke? Atau karena dia bisa berhubungan dengan langsung, oke, berhubungan langsung. Oke, nah ini Mifus Samuna alat tersebut berpindah-pindah tempat. Ini adalah kesimpulan dari mobile computing. Nah, lanjutan lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Saya takutnya ada pertanyaan jadi skip. Atau kita selesaikan dulu baru bertanya. Gitu kali ya. Selesaikan dulu semuanya baru bertanya ya. Gitu ya. Nanti kita diskusi habis gitu aja ya. Diskusinya setelah materi ya, Pak. Oke, siap. Oke, lanjut. Nah, dari pengertian mobile computing tersebut, dapat kesimpulan pula bahwa dengan adanya mobile computing dapat mempermudah aktivitas atau pekerjaan manusia. Jadi dengan adanya mobile computing mempermudah pekerjaan manusia. Ya, makanya kan saya selalu bilang sama kalian, apa sih gunanya sistem itu? Sistem itu ya gunanya untuk mempermudah pekerjaan kita, gitu kan, mempermudah pekerjaan kita dan menyesuaikan apa yang kita butuhkan, gitu. Kalau kalian mau membuat sebuah sistem nggak memudahkan pekerjaan yang ingin dibuatin sistem, pasti nggak bakal kepake, mas, nggak bakal kepake karena ya jatuhnya sulit orang makainya dan yang jadi malah jadi sampah, gitu. Di sampah itu yang kadang kalian harus pikirkan. Makanya kebutuhan pertama kali pembuatan sebuah sistem ini nggak cuma hardware ya, kalau nggak cuma sistem ya, ada hardware juga. Intinya adalah memudahkan pekerjaan manusia, gitu loh, memudahkan pekerjaan manusia. Ya, kenapa? Ya, karena manusia itu kan sekarang kerjanya mungkin agak sulit, mungkin agak beribet-libet atau apa. Nah, kita buatkan sebuah hal yang bisa memudahkan pekerjaan mereka, itu pasti akan booming. Pasti akan booming, nggak mungkin enggak. Smartphone kenapa sih booming? Karena memudahkan pekerjaan manusia. Bahkan saking boomingnya udah jadi efek negatif sekarang. Semua orang tidak mau bersosialisasi lagi. Sekarang saya kalau ngelihat tuh, saya pribadi juga sama mungkin. Tapi mudah-mudahan kita semua dijauhkan yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat mereka berkumpul berlima, tapi mereka megang HP semua lima-limanya, nggak ada yang ngobrol. Bingung begitu kan. Kadang ke rumah saya juga pribadi juga ada begitu. Saya nggak mau ngapain karena sedih, tapi saya kan, astagfirullah, istighfar ya kadang. Sebenarnya saya taruh. Makanya saya kadang kalau keluar ya itu HP saya taruh tas, atau mungkin HP itu mungkin saya silent. Jadi saya nanti taunya pas saya udah nyalain HP gitu. Biasanya nggak dengar bunyi WhatsApp atau apa. Kadang saya tipe orangnya kalau dengar bunyi WhatsApp itu saya jawab. Kecuali kalau saya di laptop, atau saya jangan terus. Pasti saya akan dengerin. Tapi kalau di luar misalnya saya akan tutup karena ya itu tadi. Jadi kita tidak bisa bersosialisasi. Itu negatifnya di situ. Negatifnya di situ. Walaupun ada negatif-negatif yang lain yang mungkin yang mungkin kita belum mungkin belum dibahas di sini, tapi ada negatif-negatifnya yang banyak terjadi gitu kan ya. Contoh yang paling gampang itu adalah manusia jadi sulit bersosialisasi, itu yang paling fatal sebenarnya. Tapi kalian semua juga mengakui hal seperti itu. Saya pribadi karena ya udah lihat gitu, saya sendiri seperti itu. Waktu saya ngumpul sama teman-teman saya waktu pertemuan alumni kita waktu SMA tuh, pertemuan reunian itu dengan teman-teman SMA itu ya udah kita ngobrol atau apa, ini enggak pegang HP semua, ngobrol tuh ya sedekat aja udah. Saya pikir ngapain kita ketemu, cuma megang HP doang gitu loh. Saya bilang, weh, ngapain sih pada megang HP lu? Karena teman kita akrab teman sekolah dulu ya.
ini ada ini, udah HP taruh, kita ngobrol lah, kita bahas apa gitu, gimana anak lu atau apa gitu kan, saya bilang. Iya gitu ya, itu kan karena jadi proses itu jadi kurang gitu, itu yang terjadi. Oke, nah ini tapi intinya yang paling positif itu adalah mempermudah pekerjaan manusia, itu yang paling positif. Manusia yang kesehariannya cenderung selalu bergerak, berpindah, ya kita selalu bergerak dan berpindah, ya maka aktivitas dari satu keadaan yang lain membutuhkan suatu perangkat komputer dapat mengikuti perpindahan tersebut. Jadi kita ini selalu bergerak, Mas. Apa kita selalu bergerak, Mas? Dan kita membutuhkan perangkat yang membantu pergerakan kita. Nah, itulah makanya kitanya mobil computing. Yang terakhir adalah ini yang terakhir ya, bukan saya ada lagi materinya. Kebutuhan manusia akan penggunaan komputer yang semakin tinggi menjadikan mobil computing sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan. Ingat ya, sekarang itu sebuah perangkat mobile itu tidak mahal, tidak mahal. Kalau mungkin zaman dulu masih mahal. Tahun 95 sampai tahun 2000 itu masih sangat mahal. Benar nggak? Benar. Bahkan saya beli komputer tahun 2001, saya beli komputer. Pertama kali saya beli komputer tahun 2001. Itu saya masih SMA kelas 2. Oke, saya SMA kelas 2. Lalu tahu nggak harganya berapa? Saya beli waktu itu Pentium 1. Pentium 2 deh. Saya beli Pentium 2. Tahu nggak harga berapa? 5 juta atau 4 juta. Itu yang beli abang saya. 4 juta untuk sebuah Pentium 2. Dan monitornya CRT tabung. Itu udah paling wah banget tuh. Paling mahal, barang mahal. Dan di kompleks saya, bukan kompleks, ya, perumahan saya itu yang punya komputer itu baru 3 orang. Ya, baru 3 orang yang punya komputer. Itu disebut dengan barang mewah. Barang sekarang lah, bukan barang mewah lagi, barang umum, primer. Sekarang itu udah kebutuhan primer. Tukang sayur tempat saya tuh HP-nya 2, Mas. HP-nya 2, satu HP keluarga, satu HP pelanggan. Itu bagaimana itu? 2, HP-nya tahu telepon. Mas, di mana? Gitu kan. Ini saya di Mangkal, Bu. Nanti saya barang saya tolong diumpetin dulu ya, jangan dijual ya, Pak. Bisa ambil. Ya, apa lagi istrinya? Mas, di mana, Pak? Ada istrinya. Ya, jangan pulang cepet ya. Gitu intinya gitu. HP-nya 2 tuh bayangin aja tuh. Hebat kan? Nah, tandanya kan, ya, itu tadi udah barang primer, nggak barang mahal dia. Karena apa? Karena ya udah kebutuhan udah jadi salah satu bagian dari kehidupan manusia. Saya yakin teman-teman di sini kalau nggak pakai HP 2 hari ya, 2 bulan ya, 2 hari itu pasti pada mati gaya. Internet hilang habis aja pasti pada bingung. Wah, internet mati ini lagi. Pasti begitu. Saya juga begitu soalnya. Kalau itu juga begitu, makanya itu tadi udah jadi kebutuhan primer lah. Udah jadi kebutuhan primer, udah bukan sandang pangan papan lagi. Sandang pangan papan apa? Internet. Nah, yang keempat itu internet ya namanya, atau perangkat seluler. Nah, itu keempat. Oke, sampai sini lanjutan selesai. Kita masuk ke teknologi penunjang. Ini tinggal materi terakhir. Demi tercapainya teknologi komputasi yang memiliki sifat mobilitas dan portabilitas, dibutuhkan beberapa teknologi penunjang. Satu teknologi penunjang yang sangat penting adalah adanya jalur komunikasi antar perangkat yang dapat dibagikan kepada semua anggota. Jadi ini kayak anggap kayak wifi lah ya, hotspot misalnya gitu kayaknya. Dia bisa memberikan ada teknologi penunjang di situ. Oke, jika membahas tentang mobilitas dan portabilitas, tentu saja jaringan kabel lebih menjanjikan daripada jaringan dengan kabel. Jadi sebenarnya yang paling gampang itu jaringan tanpa kabel. Walaupun sebenarnya nanti kalau kalian belajar, kalian sudah pernah belajar IMK belum? Interaksi manusia dan komputer. Udah pernah belajar belum? Belum ya? Atau masih belum dapat mata kuliah? Ada nggak sih materinya? Ada ya? Ini Pak. Berapa? Udah, Pak. Udah ya? Udah ya? Nah itu kan di situ ada satu materi, kalau nggak salah dulu, zaman saya pernah ngajar itu. Itu wifi itu sebenarnya berbahaya loh buat manusia. Berbahayanya apa gitu kan? Berbahayanya ini kalau dulu materi saya, berbahayanya kenapa? Karena jangankan tubuh kita dindingnya ditembus gitu. Ya kan wifi itu kan bisa menembus dinding, ya kan. Apalagi tubuh kita yang cuma isi tulang dan air. Tulang dan air, tubuh kita itu isi tulang dan air. Itu pasti lebih gampang ditembus. Makanya adanya efek radiasi dalam jaringan yang kita buat, walaupun nggak begitu banyak radiasinya seperti dibanding radiasi sutet. Kalau radiasi sutet, yang tahu sutet ya pemancar itu mungkin lebih besar. Ya. Tapi kalau radiasi wifi itu lama-lama akan membuat tubuh kita terradiasi gitu, kena radiasi. Nah, kenapa? Karena jaringan wifi atau jaringan nama kabel itu berbahaya buat tubuh manusia, walaupun tidak terlalu berat, tidak langsung ada efeknya lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin kalian pernah belajar seperti itu, atau mungkin nggak ada materinya, atau mungkin ada teman kalian lupa. Intinya seperti itu. Jadi jaringan kabel tanpa kabel itu berbahaya buat manusia, karena jangankan dinding yang isinya semen pasir gitu loh, yang tebal itu kan padat itu. Tubuh manusia jangankan tubuh manusia, dindingnya saya tembus. Nah, itu kan posisinya berbahaya, walaupun nggak terlalu berat berbahayanya, tapi tetap ada bahayanya. Ya kenapa? Karena manusia kan cuma tubuh dan tulang dan air. Nah itu kan
karena itu terus menerus, maka jadi adalah menyebabkan sel kita jadi tidak berkembang dengan baik. Lalu apa yang terjadi ya udah kita gampang kena penyakit atau semacamnya. Itu apa tuh kerugian dari penggunaan mobile. Apalagi nanti mau ada live fee, atau live fee nggak? Atau live fee? Kita dengar live fee? Light fidelity, jadi jaringan dengan cahaya. Light fidelity. Ada nanti udah, tapi itu masih belum dikembang, masih belum dilempar ke pasaran karena efek radiasinya lebih fatal dia. Karena kan dengan efek cahaya, lalu ada panas itu menyebabkan radiasi pada manusia. Itu fatal, tapi udah itu lebih cepat Mas, lebih cepat dibanding 5G itu lebih cepat. 5G sekarang ya, itu lebih cepat itu lebih cepat itu. Jaringannya lebih cepat itu. Tapi memang posisinya itu belum dikembangkan karena radiasi masih fatal. Jadi apa tuh negatifnya lebih besar dibanding positifnya. Nah kembali, jaringan nirkabel lebih memungkinkan penggunaan perangkat mobile untuk bergerak ke jaringan baru dan mengubah alamat jaringan sendiri. Nah ini dia membutuhkan jaringan nirkabel. Nirkabel itu ya posisinya untuk memudahkan kita dalam pergerakan gitu dan mengubah alamat jaringan. Jadi kalau kita pakai nirkabel kan kita kadang mengubah alamat jaringan kan, misalnya di Unsada misalnya AP mahasiswa nanti di sana itu seperti itu contohnya. Jadi mengubah alamat jaringan yang dilakukan oleh mobile computing. Oke, sampai ini lanjut. Nah, kemampuan perangkat mobile yang dapat pindah satu tempat ke jaringan lain, ini juga menganut sistem perangkat ini juga menuntut sistem perangkat lunak dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem perangkat keras dalam infrastruktur mobile computing. Jadi, walaupun sudah ada jaringan, perangkat mobile pun juga harus mendukung itu, karena kan jaringannya sudah bagus, tapi kalau sekarang kan mungkin sudah zamannya 5G. Nah, 5G itu kan posisinya membutuhkan perangkat keras yang berbeda lagi. Nah, gimana caranya kita harus menyesuaikan itu perangkat keras itu, gitu. Menyesuaikan jaringan itu. Nah, itu harus sudah diciptakan juga. Makanya kan sekarang smartphone itu kan nggak cuma 4G doang, 5G pun juga sudah ada yang jual. Walaupun belum di Indonesia pun 5G belum booming atau mungkin belum ada. Ada sih 5G di Indonesia, udah ada belum? Jakarta udah ada belum 5G? Belum ya? Belum ada 5G. Sudah di mana? Sudah ada Pak. Sudah ada tapi terbatas Pak. Terbatas Iya. sama kayak 4G awal-awal kan, hanya beberapa daerah doang kan, karena posisinya jaringannya harus yang benar-benar mungkin sudah butuh EVO semua itu, fiber optik semua deh. Mau nggak mau kan pakai fiber optik semua, mau pakai apa? Kata kita ada cuman nggak maksimal. Itu kan makanya pakai EVO semua, kan harus dibongkar semua jalannya kan, jangan dibongkar lagi. Bener nggak? Bikin macet lagi, bener nggak kan begitu kan? EVO kan bongkar jalan, bener nggak? Ada nggak EVO di atas? Ya nggak ada, EVO tuh di bawah. Ya kan, EVO di bawah, bongkar jalan tuh yang ada jalan misalnya dibongkar kan, bikin macet kan, bikin pusing kan, sembraut lagi kan. Nah, begitu udah dipasang EVO-nya, jalannya nggak dirapiin lagi. Nah itu repot lagi, makanya infrastruktur kita sebenarnya yang membuat masalah itu infrastruktur kita sebenarnya. Bukan jaringannya sebenarnya udah ada dari dulu, udah ada. 5G itu udah amat dari setahun yang lalu atau nggak tahu ya setahun atau 2 tahun yang lalu ya kalau misalnya. Tapi infrastruktur kita yang belum bisa membuat itu. Bukan belum bisa sih, sudah bisa, cuman belum maksimal gitu, belum maksimal. Oke, penyesuaian perangkat lunak terhadap teknologi mobile computing sangatlah membutuhkan usaha yang besar karena penyesuaian pada bagian ini merupakan hal dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur lebih lanjut. Jadi sebenarnya penggunaan mobile computing itu juga membutuhkan infrastruktur yang lebih baik. Kenapa? Karena infrastruktur itu adalah salah satu pendukung dari mobile computing yang kita gunakan, mobile yang kita gunakan. Nah, itu harus. Kalau kita masih pakai jaringan 4G sedangkan semua sudah 5G ya kita nanti tak bakal bisa menggunakan metaverse dengan baik, karena kan metaverse kita kan hidup di dunia virtual, kan nggak sih? Ya kan, kalau metaverse ya kita hidup di dunia virtual ya, mau nggak mau kita harus punya jaringan yang tinggi dong, jaringan internet yang tinggi dong. Kalau masih pakai 5G baru masuk aja loadingnya udah lama banget, udah 4G misalnya. 4G kita juga 4G-nya nggak maksimal lagi, nggak full lagi, 4G setengah lagi, artian speed-nya nggak full 4G gitu loh. Itu baru masuk loadingnya udah loading banget, ada hujan, mati. Kan begitu, itu Indiom tuh ini. Indiom tuh begitu, hujan pernah mati, kayaknya. Saya nggak jelekin Indiom, mungkin saya ada pengguna Indiom sih, tapi di rumah ibu saya begitu. Indiom hujan tepah mati. Nggak tahu deh, mungkin tempat lain nggak begitu, tapi di rumah saya begitu. Makanya kalau dulu Indiom itu iklan-iklan itu kan ikan-ikan yang jualan internet itu kan kalau mau hujan itu kan pakai pawang hujan, hujannya dipindahin. Kenapa? Karena hujan itu bikin mati, gitu maksudnya. Oke, jadi itu yang terjadi. Oke, lanjutan. Ini tinggal 2 set lagi ya. Ngomong lagi. Mudah-mudahan kalian nggak bosan sama saya. Pak, saya bosan Pak Yuda nih. Udah 10 atau 1 jam lebih nggak bisa habis materinya. Mudah-mudahan nggak begitu. Oke, teknologi mobile computing apa menyediakan jaringan yang tetap saling terhubung meskipun backendnya berpindah satu ke jaringan lain dengan kebutuhan akan kontrol jaringan yang lebih kompleks. Jadi jaringannya butuh yang lebih kompleks. Ya, kompleks sih. Karena posisinya setiap
pembuatan jaringan baru itu pasti akan membutuhkan banyak tenaga ahli yang harus dipersiapkan. Jadi kompleks. Dari segi penyediaannya kompleks. Itu kan apalagi dari penggunaannya. Kompleksnya bukan main. Hal tersebut menjadi salah satu masalah pokok dalam teknologi computing saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi satu masalah pokoknya seperti itu. Mudah-mudahan apalagi sekarang kita masih pakai jaringan bawah laut. Misalnya kita masih pakai jaringan bawah laut. Syukur-syukur bawah laut itu aman gitu. Kadang-kadang kena jangkar kapal. Terus pernah kalian dengar kan tuh jaringan internet mati gara-gara kena jangkar kapal di bawah laut. Itu kalau salah satu Asia kena semua. Itu tahun 2000 berapa? 2001, 2010, 2009 tuh teman saya cerita. Itu sampai 2 hari mas. Karena kan mau nggak mau dia nyelam dulu ke dalam, nyelam ke kapal laut, nyelam ke bawah laut, sampai cari. Kalau coba internet aja ada, yang internet mati gitu. Itu blackout namanya. Itu waduh, itu mati gaya semua tuh orang-orang tuh. Apalagi perbankan itu kan butuh internet mas, butuh internet perbankan. Kenapa? Karena kalau nggak pakai internet ya saat kalian ngambil duit itu kalian nggak bisa ngeluarin duit, atau mungkin ngambil duit bisa tapi nggak potong saldonya, rugi. Kalian masukin duit misalnya kan, terus jangan putus, syukur-syukur kalau duitnya keluar saldo kepotong, itu benar. Tapi kalau duitnya keluar saldo nggak kepotong, rugi perbankan. Atau mungkin saldo kepotong duit nggak keluar, nah ya rugi kalian. Mungkin call center mending langsung ditanganin, tunggu dulu seminggu 2 minggu duitnya capek lah intinya. Makanya internet itu sangat dibutuhkan, jaringan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua yang ada di muka bumi ini butuh internet mas, pasti nggak mungkin nggak, kecuali yang makhluk sentinel yang di India Malkodama itu nggak butuh karena mereka ngerti itu. Oke, lanjut ini terakhir. Komunikasi kabel dalam perangkat mobile yang menggunakan gelombang radio ini merupakan jaringan informasi cukup sulit dikendalikan. Jadi cukup sulit dikendalikan ya gelombang radio ini ya, karena berjaringan tanpa kasat mata ya, mau ya harus ada perangkat-perangkat yang membatasi atau yang menggunakan yang apa intinya yang mengatur itu, harus ada mengatur itu. Kekuatan sinyal yang tidak stabil maka masalah suatu tangan. Jadi sinyal itu juga penting, sinyal. Jadi udah ada gelombangnya tapi nggak ada sinyalnya, repot juga. Itu repot. Makanya kita butuh banyak BTS tuh. Bahkan ada BTS itu yang posisinya hanya milik provider tertentu. Kalau saya dulu saya pakai Tri nih. Maaf ya, saya pakai Tri ya. Yang pakai Tri mudah-mudahan jangan tersinggung ya. Tri itu kan kalau kata orang itu kan penggunanya orang miskin. Saya juga orang miskin gitu kan. Kenapa? Karena paketnya murah, tegannya terus lagi itunya lama, tegannya apa tuh masa aktifnya lama. Saya tahu nggak masa aktif saya berapa aktif? 4 tahun, tahu nggak? Subhanallah. Kalau pas sebelum sekarang kan udah dibeli sama Indosat Koredo ya. Sebelum dibeli sama Indosat itu posisinya itu setiap kita beli pulsa, kita beli paket itu yang jadi nambah tuh masa aktif, nambah itu. Maka saya pernah di forum dia sampai tahun 2057, 20 tahun dari sekarang mas, 30 tahun dari sekarang gitu. Kenapa? Karena dia mungkin aktif beli paket, nah itu bertambah terus tuh masa aktifnya tuh. Nah pas dibeli Indosat itu ditutup sama dia. Kayaknya udah nggak boleh, cukup setahun aja, setahun nanti berpanjang lagi. Jadi berkata sampai nanti ini saya beli paket nih udah nggak nambah-nambah lagi masa aktifnya. Nah itu kenapa? Tri itu kalau saya pakai di kemarin ke puncak tuh, bukan yang pas kemarin yang storm itu yang kemarin sempat 12 jam 17 menit itu udah lama sih, sekitar 2 minggu 3 minggu lah. Itu nggak dapat jaringan mas Tri, kacau. Saya bilang wah ini bener-bener puncak ini. Saya dulu waktu itu di masjid apa saya lupa, saya bukan masjid Ataun, bukan kayak agak kosong lagi lah. Wah nggak dapat jaringan mas, parah. Itu saya pakai Indosat, pakai apa ya kemarin itu bukan istri saya tadi, apa yang sebelah saya pakai Telkomsel kencang. Wah ini benar-benar jaringannya nih, saya bilang gampang. Saya orang miskin pakai Tri nggak mungkin, tapi orang yang ya standar lah gitu kan. Tri itu kan orang standar karena pakainya murah. Nggak tahu sekarang lebih murah itu sinyalnya nggak dapat. Makanya Tri dibeli sama Indosat itu posisinya untuk menggunakan BTS Indosat gitu, kalau agar mudah terhubung dengan jaringan-jaringan dan gampang diakses di mana saja. Kalau sekarang kan Tri kan masih beberapa daerah aja yang bagus, tapi daerah lain mungkin kurang. Kalau di kampung istri saya di Cilacap tuh nggak bisa dapat. Jangankan 4G, 8G aja nggak dapat, 2G aja nggak dapat, bahkan putus jaringannya itu dengan gitu. Cilacap tuh nggak tahu pas kemarin pas di Indonesia ini apa kalau udah baik, bukan saya nggak tahu. Itu sinyal. Oke, nah terkadang sinyal akan tenggelam dan hilang seiring dengan gangguan yang mengganggu kinerja jaringan. Nah ini biasanya disebut noise. Nah itu yang terjadi. Sering tenggelam. Nah itu yang terjadi. Oke, sampai ini ada pertanyaan atau cukup? Silakan. Saya kasih waktu ruang untuk diskusi. Silakan. Apa materi saya bisa dimengerti atau ada yang Pak saya nggak paham sama sekali, nanti modulnya tanya lagi dari mulai kalau nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau ada yang belum paham di
satu bagian kita diskusi saat ini. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Any question? Ada pertanyaan? Teman-teman? Bisa dimengerti materinya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya, ini nggak terlalu berat ya, kan saya bilang tadi. Karena untuk mobile computing ini, saya ulangnya sekali lagi bahwa ini materi yang berbeda sama praktek. Jadi posisinya, kalau misalnya kalian mau nama apa, kalau menganggap, wah ini ada hubungan sama praktek, nggak ada hubungan. Karena nanti praktek, teori. Kalau yang lain kan selama ini sama saya, kalau udah belajar visual sama saya kan, praktek ini, teori pasti ini. Nah, gitu kan. Praktek ini, teori pasti ini. Nah, kalau yang ini enggak, ini sudah berbeda karena ini mau menggunakan materi-materi yang saya anggap kekinian untuk teorinya, konsepnya, tapi kalau praktek ya kita belajar aplikasi mobile untuk mobil. Oke, kalau gitu tanya cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Cukup ya? Tanya untuk mobile computer ya, untuk teori cukup. Untuk yang ambil teori aja boleh keluar dari ruangan. Terima kasih dan jangan lupa nanti absensi saya buka sekitar jam habis teori ya. Habis teori itu mungkin jam 10-an lah ya. Jam 10-an. Kita nggak usah terlalu lama. Siapa tahu ada yang jadi muazin di sini, ada yang jadi khotib, mau memusatkan diri ke masjid kan, mau ceramah atau apa ya. Saya nanti kira jam 10-an. Oke, silakan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.